mempunyai bumi dan langit yang telah dan kami hadir mengumpul-kumpul dosa-dosa kami terdahulu maupun yang sekarang dan yang akan nanti. Jadikanlah hati kami hati yang selalu ingat kepadamu dan meminta pertolongan kepadamu ala hasinian wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memperjumpakan kita subuh ini. Dialah Allah yang menghidupkan kita pagi ini, dan dialah juga yang mempermudahkan bagi orang yang mendapat petunjuk, bagi orang yang merasa bahwa kita sebagai hamba-Nya. Dialah Allah mempermudahkan kita waktu tidur tadi menjalankan sunnahnya dan mengucapkan alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan yang maha raja, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha memiliki bumi langit, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, dan memudahkan juga berharap dengan Allah untuk menghindarkan maksiat dan barang kelalaian. Tanpa izin Allah semuanya itu tidak akan bisa melaksanakan. Terpikir maupun tidak terpikir, semuanya itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sulit segala sesuatu tidak akan melepaskan Allah. Tidur, berdiri, duduk itu izin Allah. Punggung ini berangkat juga dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kaki kita dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dilancarkannya penglihatan, pendengaran, dan dimudahkannya juga kita untuk berjuang melawan dingin. Kalau baju itu berdentas ke tulang, sudah senior nih, umur senior, 40 kalau lagi demam, kalau dingin, jadi ketuhan juga mahal ibadah waktu muda. Tapi dengan iman yang tinggi, iman yang dikuatkan Allah dipancar di dalam dada ini lewat gitu. Dengan sebelum masuk kamar mandi, dengan sunnah Nabi mengucapkan Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kami berlindung dari segala macam penyakit. Ada juga tafsir mengatakan berlindung dari setan wanita dan perempuan di kamar mandi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, bernilai ibadah di sisi Allah. Terasa maupun tidak terasa. Dan disinilah pagi ini saya pribadi bukan menggurui, mengajak ilmu pengetahuan bahwa ilmu yang dikaji ini ilmu tauhid, ilmu berpikir. Jadi dipakai. Kita ini ada akal itu goib. Akal itu goib seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu bisa berpikir itu hal yang goib, yang bisa berbicara dengan yang goib. Jadi kalau Allah tidak percaya dengan Allah yang goib, berarti dia tidak punya akal. Akal itu goib. Nyata dia itu ada pas ditulis kalau seorang guru itu 1 tambah 1 2. Nah itu dari yang goib akal tadi. Begitu juga kita berdoa tadi. Doa kamar mandi dari masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, dan setiap itu ingat tahunya sudah terjalan. Nah itu jangan sampai kita kalau bisa ingat, akal itu ingat, hati itu ingat, dan aku ini perintah Nabi. Nah itu jadi bertauhid ini, kajian tauhid ini dia pakai rasa penjingoan yang Allah pancarkan kita pikir ke pendengaran, kaki bergerak, jantung berdetak, terus itu melangkah kaki kiri, keluar kaki kanan mengucapkan alhamdulillah, azhabani
melihat air itu tidak latih ciptaan di muka bumi. Air itu tidak latih ciptaan manusia. Air itu tulen ciptaan Allah. Cuma kalau airan, misalnya aqua itu label baik. Karena otak bisnis secangkir itu 500 ya. Bisnisnya luar biasa. Banyak putih ini lah. Keluar dari batu, turun dari langit. Ciptaan Allah sangat lembutnya. Ini baju juga. Kita berdoa berwudu. Apa itu wudu ada ada sekolah. Kalau hafal ucap tangan kanan ini apa? Sapi. Itu segalanya itu dengan tolongan Allah. Tapi selepas kita dengan Allah kalau kita berpikir. Jadi setiap kita berpikir, setiap kita beramal, ingat akan Allah. Jadi pikiran kita yang susah gitu Pak. Yang susah pikir ke bisa keluarga, pikir ke pekerjaan, pikir ke itu tidak penting. Tak akan dihisap. Jadi kita pikir ke yang hadir itulah. Pasti Abdul Qadir Al-Jilani hidupnya hanya sekali. Pagi ini dihidupi, inilah hidup kita. Penentuan kita nak taubat nak tidak hari inilah. Dan mulai sekarang detik ini kita dihidup Allah yang kemarin-kemarin pasti dia punya Allah dosa kita itu deh. Asal tak terulang, ada ulang itulah perlu pertolongan Allah. Kalau tak ada pertolongan Allah, andal ke diri dia sama. Begitu juga nak nikmat berwudu, kita beribadah ke masjid ini, nak dapat solat khusyuk, tak katik seluruh amalan yang bisa menghadir ke solat khusyuk, tak katik. Umum pikir macam mana solat khusyuk? Ada? Macam, lemah macam itu lemah. Ingat Kaabah dan solat khusyuk, tak katik kecuali harap dengan Allah ya Allah. Nikmat beribadah itu Allah turun ke macam mana setiap orang itu berbeda-beda. Nah kalau dia terasa di hati nikmat beribadah, nah itu sudah maklum dia. Jadi kita maklum itu ini berbeda Nah jangan hadir oleh amalan kita jauh. Kalau tak jengok tajwid kita jauh. Maka di kitab Al-Hikam pertama sekali bab pertama itu jangan bersandar kepada amalan, bersandarlah kepada Allah. Seluruhnya itu katik lagi diri kita kecuali ilallah. Itu baru tauhid. Tauhid itu mensucikan tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada solat khusyuk hadir nikmat dengan tausiah ini yang mengukur dosa hajat itu kecuali Allah. Tak katik main. Gula guru itu wali, wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani itu rajanya para wali. Wirid aku bina mula Qadariyah, paham Qadariyah. Bukan Qadariyah, kalau Qadariyah itu paham yang serba aku. Kalau tak itu belajar, tak baca. Benar, tapi dengan syarat tauhid ini harus lengkap syariat. Cara fungsi kita berzikir dari wirid Rabbil fir warhamad itu sesuatu yang disukai oleh Nurul Muhammad. Itu solat ini yang diperintahkan oleh Allah. Aqimi solat ali zikri. Solatlah kamu untuk mengingat aku, bukan ingat bacaan. Bacaan itu kita ingat pakai akal, suara ini kita pakai irama, nak pakai nahwan kah, nak pakai jihar kah. Harus ada standar syariat yang kita pakai. Solat tadi ini kita Imam Syafi'i solat tadi. Kalau Imam Malik lurus dulu, pakai kunut Imam Syafi'i. Bukan nak pakai kunut Muhammadiyah ya. Muhammadiyah NU itu sekedar jalan berdakwah, urusan di berdakwah cara Indonesia ini. Tapi dari imam harus melok 4 imam ini. Tak boleh keluar dari 4 imam ini. Kalau kita langsung ke Nabi tak mungkin. Seperti kita sekolah, guru, dan mentang-mentang kuliah, aku nak langsung ke Nabi. Macam ini langsung ke Nabi tak bisa. Kalau kita itu sadar tak sadar bahwa kita melalui bisa sampai gelar profesor itu dari guru TK ke TK. Tak bisa nak langsung ke ujung. Maka jadi kalau syariat pilih 4 imam ini, kalau tauhidnya Asy'ariyah, harus ada landasan, harus ada dalil Quran, hadis, ijma ulama, qiyas dipakai. Kalau begitu juga Allah menghadir ke ma'ato, sampuhu, pendengaran, maqasuruhu, wajududuhum hati. Apa kepada melihat, mendengar, hati kepada berpikir, terus apa
terus pikiran kita. Kalau ini bergabung kalau itulah galak kita alhamdulillah bisa menolak maksiat. Lalu pikir misalnya di duit haram, kita pakai hati jangan resiko juga kayak ini. Kita pakai penjimuan ini, penjimuan Allah, pendengaran Allah. Nah, ada baca lagi nolak sudah ambil hukum lain, kalau tak bisa lagi daripada pecah belah kan. Ya, kalau kita duit yang haram, ya kita memakan duit yang haram dipakai, ya. Tak baca sikot jalur lain banyak, pasti ada dalil. Nah, begitulah alhamdulillah pagi ini kita sudah mengkaji kajian atau mentadabbur berpikir berbagi. Anda dapat ilmu sifat 20 jalur tauhidnya, terus itu ada asmaul husna. Nah, sifat 20 lah sudah kita bahas. Dia mulai nak diulang-ulang di bulan Rajab ini, bulan yang Allah hadirkan menurut ulama. Di kitab ulama mengatakan Rajab ini ada 3 huruf ro sama ba. Rohnya itu rahmatullah. Bulan ini turun banyak dengan rahmat. Bulan ini. Terus itu Raja Jaya Judullah, pemberian Allah. 3 langsung turun. Rahmat Allah, pemberian Allah. Itu nak minta apa insya Allah diberi Allah. Minta anak soleh, minta jadi sukses, minta jadi masuk surga. Jangan minta dunia, minta akhirat juga. Minta tanpa hisab, lewat pertimbangan mizan, dimudahkan menghadapi huru-hara sakaratul maut 40 hari. Sakaratul maut itu sudah didatangi Allah. Cuman kalau dia belajar tahu dia. Yang tak belajar Al-Quran, jadi mengaku lagi 40 hari, 30 hari, 10 hari, sampai 7 hari, sampai detik-detik terakhir. Kalau kita pelajari di kitab Rum, kitab tauhid, kitab yang lain silakan baca. Ada juga iman menghadapi maut, jangan ada juga nak berfaham, ada katakan kalau nak mati itu mobil sudah ada apa-apa. Kalau nak mati dia dulu mati dah sudah ada apa-apa. Cuman kalau juga belajar, kalau nak siap-siap, persiapan itu perlu. Kalau mati itu ibarat ngapu diazan ke mati di kobar ke kanan musafir yang sangat panjang, tak balik-balikan lagi. Itu umroh haji dia lagi nangis-nangis diajar. Lalu dia tak balik lagi. Dulu 40 hari, sekarang emak 10 jam di samping. Itu kan musafir itu perlu bekal. Itu nak kembali, nak ke Lampung perlu makanan banyak, duit banyak, kendaraan nak disiapi. Nah, itu Raja Ba. Jaya itu judullah, rahmat Allah, pemberian Allah, terus itu kebaikan Allah di bulan Rajab ini. Dan bulan Rajab inilah Nabi diisyak Miraj dan 27 Rajab. Dia dapat hadiah sholat, dia dapat jalan-jalan ke Sidratul Muntaha, dari bumi yang kecil ini sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu Allah. Bukan ketemu Allah itu tatap mata ini. Tauhid itu tidak ada pakai, karena itu larangan. Sudah ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa melihat Allah. Kalau tidak sanggup dia lakukan. Nabi Musa itu bisa mengingat Allah. Menurut versi mereka disuruh ngomong dengan Allah. Apa kehendak dia itu dekatnya dengan Allah, terkabul. Tapi kalau minta belok hancur. Ini Nabi Musa. Nah, kita belajar tauhid ini tidak bisa ke Sidratul Muntaha. Itu dia bukan ingat Allah, tetapi kembali. Tidak dapat pintu 1, pintu 2, langit 1 ketemu Nabi Adam, Nabi Yusuf, langit 2 ketemu Nabi, sampailah langit yang terakhir 7 ada nabi-nabinya. Seandainya ada Allah di langit 7 itu ketemu terus balik ke langit 7. Itulah bumi yang paling kecil. Dari bumi itu yang kecil namanya bumi bola dunia sampai Sidratul Muntaha. Itu ciptaan Allah lalu. Nak lebih dari situ boleh. Dan di Sidratul Muntaha itu ada pohon yang sangat besar. Besar pohon itu. Sampai berapa ratus perjalanan kalau nak ngelirik satu pohon. Dan di situ ada satu kembang. Dedaunan di Sidratul Muntaha itu. Nah, disitulah seluruh takdir bumi dan langit ini. Sebelum bumi ini jadi ada tertulis di situ. Makanya jin ibrit itu galak jingok kejadian bakal terjadi di situ. Nah, semenjak Nabi Muhammad turun ditutuplah itu. Makanya ada di surat di dalam Al-Quran itu, surat bintang itu, bahwa
Anazian atau abasa, bahwa bintang-bintang itu adalah perisai untuk mereka yang nak jingok takdir-takdir Allah. Zaman Nabi dulu ada jin disuruh untuk bisa jingok takdir Allah akan terjadi. Sekarang tak bisa. Nah inilah tauhid kita bahas dari sifat 20 ke Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna, itu lembarannya sudah dibagi. Kemarin kita sudah masuk sifat Allah yang Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman itu pemberian Allah, diberi Allah. Uang muslim juga diberi Allah. Makan, minum, rezeki banyak, terkaya di muka bumi ini. Dubai, Jepang, terjadi Cina itu uang Yahudi. Israel sampai sekarang tak katik baca tentang ke pantai ke Palestina, negara Palestina. Kalau tewas sampai sekarang sudah takdir di Al-Quran. Titik terakhir kalau itu damai, nah itu habis kiamat gitu. Kalau di Mekah itu sudah tumbuh rumput, sudah banyak gedung-gedung tinggi, sudah banyak, tinggal itulah titik. Kalau dia damai sudah habis, turunlah Dajjal. Ini baru anak buah Dajjal baik Imam Mahdi dengan kabar dia sudah turun. Jadi kita tak tahu mereka yang sudah bergelut, yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah semua. Begitu juga Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi itu dah usah takut dengan Fir'aun, takut dengan ini Dajjal. Dajjal itu manusia makhluk juga, matanya sikok itu mata dua. Terus baca Al-Kahfi sampai 10 takut, apalagi kita hafal Yasin. Itu secara kita menalarkan. Dia takut kalau dibaca Al-Kahfi. Juga Ka'bah tak bisa masuk, juga Madinah tak bisa masuk. Ini kalau kita galak solat, kalau kita takut saja. Nah itu dengan rayu itu kalau kita tergoda, kita masuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemberian Allah seluruhnya diberi oleh Allah. Dia tak ada nak mandang Muslim, tak Muslim, sekendak Allah. Nah begitu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah penyayang ini tak diberi kecuali orang yang mukmin, orang yang Muslim. Itu berbentuk hidayah, kebaikan. Maka kita ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk yang ketiga, Al-Malik, dialah yang Maha Raja, yang Maha Kuasa. Di surat Al-Imran ada itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah memberikan kerajaan dan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, kehendaknya. Dan sesungguhnya Allah juga bisa menurunkan, menghinakan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Segala sesuatunya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Selain Allah memberi kekuasaan, kalau baca Al-Malik, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam, mempunyai kesejahteraan. Kalau sudah sejahtera, kalau baca kita minta. Terus itu Al-Mu'min, kalau kita ini jadi muwirid, kalau baca kalau sudah sejahtera, minta selamat juga. As-Salam ini seperti kita dalilnya mengucapkan Assalamualaikum, selamatkan kesejahteraan bagi rahmatullah, rahmat wabarakatuh, dan keberkatan bagimu. Tiga dapat. Islam ini kalau ketemu Assalamualaikum, tak dapat kesejahteraan bagimu. Warahmatullah, rahmat bagimu. Wabarakatuh, keberkatan bagimu. Tiga langsung dapat. Kalau kita bertemu saudara kita mengucap salam, inilah Assalam, Al-Mu'min, kesejahteraan, keselamatan, keselamatan dan Muhaimin, memberi keamanan. Selain aman juga memberi yang yang mukmin, yang maha memberi keamanan. Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Allah yang maha memberi kesejahteraan. Sejahtera tidak cukup kalau tak aman. Kita sejahtera, duit banyak, mobil banyak, cuma lingkungan tak ada aman. Bagi di malam-malam hilang motor, itu perlu
100 rangkaian. Itu Al-Muhaimin yang maha mengatur kesejahteraan. Selain itu sejahtera, aman, dan selamat. Al-Muhaimin ini bisa juga yang menyelamatkan, Allah yang maha menyelamatkan. Nah, itulah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ini modulnya doa Al-Mu'min. Kesejahteraan, keselamatan yang memiliki semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kajian kita subuh ini dari sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah di bulan Rajab ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan kekuatan Allah. Jadi di dalam kitab tauhid banyak melanggar atau melarang. Kita meminta diberi kekuatan, tidak usah. Karena menurut ulama, seandainya kau kuberi kekuatan, nanti kalau kau kuberi kekuatan, nanti beban yang kuberikan kepadamu ada ukuran. Nah itu makanya ulama tak galak minta beri kekuatan, minta dimudahkan urusan kita, minta diselesaikan. Tapi kalau kita minta diberi kekuatan ibadah, beban yang naik, tahu-tahu kekuatan tinjuk beban 100. Ada kita nak beribadah, berzikir, sholawat ini lebih dari 100 ya besok. Karena kalau kita meminta kekuatan itu sudah ada volume kadar. Jadi ulama tauhid kalau baca jangan minta kekuatan, mintalah tolong bahwa kita ibadah khusyuk, zikir khusyuk, banyak sholawat, banyak berzikir, banyak baca Quran, mintalah dengan Allah. Jadi kita hilang. Kalau kita di dunia ini belajar tauhid ini, nah sudah merasa dikit-dikit Allah, tak beda dengan kita di alam barzakh dan di surga kaget. Semuanya dah kata sia-sia terucap karena Allah. Tumbuhan itu kita petik apa? Kita petik apel, tumbuh lagi juga dengan izin Allah. Seperti sama di dunia. Seperti kalau dijenguk misalnya apel merah ini manis, tidak sudah urusan dunia. Labis suci ulur, labis. Nah kita nak meninggalkan dunia ini berperangai, berhati, berpikir atas pikiran subuh. Berpikir atas kehadiran Allah di dalam hati dan pikiran kita. Kapan dapat duit, kalau setia rosak. Kapan kita berjalan ke itu yang honi. Kapan jika aurat terbuka yang mani, larangan Allah bakal dihisap. Itu sekali. Perang terus jadi. Nah itulah namanya jihad. Lihat dalam hati, tidak usah jika kita nak angkat perang tembakan, tidak usah, biar rawong yang sudah ditakdir ke Allah untuk berperang ke Palestina. Kalau berani ke sana, nah itu mati syahid dengan syarat-syarat tertentu setawana. Kalau nak jadi muridnya Osama bin Laden kemarin dulu tahun 2000-an minimal hafal 10 juz, terus hafal hadis-hadisnya. Tidak boleh sih tinggal sholat qabliyah subuh, apalagi sholat subuhnya. Begitu juga qiyamul lailnya, ada zikirnya, ada wiridnya, dia habis dicek itu. Makanya di kapan perang itu tak lepas dari baca Quran. Kalau mengandalkan mati syahid, kalau terdesak di hati banyaknya dosa, nah sudah dosa. Lebih baik sujud, ruku, minta nangis itu. Ya Allah, banyaknya dosa begini. Angkat tangan, kita akan kembali kepada berlupuran dosa. Angkat tangan dengan kudrat, iradat, Allah ada kata pacak menjadi pengampunan kecuali Allah, karena dia mempunyai surga, mempunyai neraka. Alhamdulillah, itu kajian kita tauhid. Kita sudah masuk sifat Allah dan masuk Asmaul Husna. Ada 99. Barang siapa menurut hadis Nabi hafal, pikirannya juga tentang sifat dan asma Allah, maka tiada dosa baginya. Maka kalau mengangkat dosa baginya, surga mana saja dia boleh masuk. Dari surah Al-Waqiah itu ada 3 golongan. Ada ashabul simal, orang yang ahli maksiat. Ada ashabul yamin, ada ashabul maimanah, golongan kanan. Kita berkaki kitab tangan kanan adalah yang semua. Ini ada kitab tangan kiri ini rakib hati pemegang ini. Jadi juk pilihan ini haram duit. Pilihlah akal dijo, penjingoan, pendengaran, hati masih dipek juga lah. Kalau sudah tahu sekarang ini ada masjid untuk bertobat, malah juga bertobat.
Terus ada golongan yang ketiga al-muqarrabin, wong yang dekat dengan Allah. Nah, itu harapan kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, surga kita gapai, dunia kita gapai, kehidupan tenang kita gapai. Cuman kalau kita masih tidak belajar tauhid ini, yang dikejar itu pahala, berapa pahala itu berapa apa? Berapa pahala baca ini tidak apa, berapa pahala sedekah ini tidak apa. Tapi kalau lagu tauhid yang kita kejar adalah pandangan menatap wajah Allah, kebesaran Allah di dalam diri boleh, tidak usah jauh-jauh, boleh juga di luar yang kita pandang. Dan kita baca Al-Quran dengan arti terjemah dengan kagum kebesaran Allah. Nah itu ada hidayah. Tak datang terus sekali-sekali. Ya karena iman manusia ini kadang naik, kadang turun. Lagi dia naik, semua sifat, sholat banyak, ya terasanya sedap. Kadang hilang, macam itulah iman itu. Naik turun, naik. Kalau baca istiqomah terus menerus. Alhamdulillah. Kajian pagi ini terima kasih pada keluarga besar apalah ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diangkat oleh Allah, bertambah terasa nikmat, bertambah terasa terharu dengan hati yang dipancarkan oleh Allah tauhid, ma'rifat dengan Nur Muhammad. Karena kita di sini menjalan ke amanah da'i Pemkot ini dengan harapan mengajak sholat subuh berjamaah semarak, ada tausiah dikit, cerita-cerita berbagi ilmu. Boleh juga kita duduk di sini, ya boleh, siapa baik. Kalau menurut itu Kesra, Pak Haji, karena dibuka setiap tahun itu. Nah, daftar mulai tahun ini ada lagi bukaan, di tahun depan ada lagi boleh. Nah, jadi belum tiga boleh. Alhamdulillah pemerintah kita sudah dukung. Listrik juga sudah dukung kan. Tak baca tahun 4 PB2 balik ke, barangkali korupsi itulah dibalik ke. Biasa beli 50 jadi biasa beli 100, nah isinya 100-200, 2 kali lipat. Nah itu, alhamdulillah berkat ulama-ulama yang belok juga ke politik, jadi ngerti mereka perjuangan untuk memimpin Indonesia. Memang kita ni kayu Indonesia. Kalau sepegawai dia pajak setiap rumah tu 2 juta per kepala. Cuma oleh banyak korupsi yang non agama biasanya kati agama terus umur-umuran pula yang menguasai kekayaan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah kajian subuh ini kalau ada ditanya boleh, kalau ada yang nak ditambah boleh, kalau ada yang dikritisi boleh, karena kita masih tahap belajar selalu belajar tauhid ini. Mudah-mudahan orang yang matinya dalam belajar insyaallah nanti tidak dihisab alam kubur sampai alam akhirat. Kalau kehidupan itu dalam belajar langsung Allah deking, tidak usah ditanya, dia masih belajar. Silakan menikmati apa yang kuhidangkan di dunia dan akhirat itu menurut guru-guru kami. Silakan kalau ada yang ditanya. Tambah dulu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan pertanyaan, saya ingin minta sikap atau tanggapan Ustaz berkenaan dengan suasana di negara kita ini. Kelihatannya semacam ada usaha-usaha ataupun akan terjadi perpecahan, terutama di kalangan umat Islam. Kalau boleh saya bercerita bahwa ini kan saya bidang kita, karena di Palembang ini saya tuh urusan HP yang Android segala tidak punya, jadi saya ke sana melihat suatu acara TV di lokal itu. Ada pembicaraan mengenai masalah ulama-ulama dari keturunan Nabi, yang ahli baik, habaib dan sebagainya. Kelihatannya akan terpojokkan mereka. Sementara di Indonesia ini banyak peran Islam lebih kuat untuk mendukung kemerdekaan. Nah, jadi di kalangan nasionalis kelihatannya agak keberatan dengan adanya pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama yang hak supaya
dari kalangan Arab. Seolah-olah Arab ini mengklaim bahwa ini kemerdekaan ini usaha-usaha dari orang Islam ataupun orang yang dialamat kepada orang Arab. Ini agak iri lah, seolah nanti negara kita ini akan dikuasai oleh kalau dianalogikannya dengan di Palestina. Di Palestina itu kan asalnya kan orang Yahudi itu numpang di tanah Palestina itu. Iya. Di sana dia membuat, sudah diizinkan oleh orang Palestina, dia sama-sama mau hidup kan. Dia sementara dia diusir dari pihak Hitler, Adam Smith yang memusuhi. Atau sebaliknya. Jadi dia membuat di sana itu orang Palestina, orang Israel kan membuat itu kuburan-kuburan yang nama-nama orang-orang dia. Dengan adanya yang tanpa diketahui oleh Palestina, dia membuat yang monumen palsu itu. Karena dia sudah lama di sana. Nah, dikhawatirkan di Indonesia pun demikian. Pihak Habaib ini berusaha untuk menenggelamkan orang-orang pribumi sekolah. Nah, di sini saya lihat di TV itu pihak yang nasionalisme, yang menjaga keutuhan bangsa, terutama bangsa Indonesia, jangan sampai meluas dari pihak Habaib ini. Tunjukkanlah antara Habib Rizik dan ditengahi oleh pihak nasionalisme dia Roma Irama, sehingga ada hal-hal yang dikeluarkan yang meminta kepada Republik. Nah, dalam hal ini ya pihak Habib ini disuruh datang datang untuk menjelaskan kuburan segala semacam itu, malah Imam Bonjol di Ponorogo itu turun Arab semua. Pak, inti pertanyaan apa kira-kira jelas? Jangan panjang nih Pak. Ya, jadi tanggapannya bagaimana kalau kita sebagai orang Islam di sini, masyarakat kita khususnya di Alhamdulillah, dari Indonesia. pertanyaannya untuk Pak Haji ini jangan sampai kita ini pecah belah dan dikuasai yang bukan hak miliknya, seperti wong Zionis itu nanti tanah ditumpang kita tahu dia menguasai seperti itu. Karena Indonesia ini harapannya kayak gitu juga, sampai dikuasai oleh orang yang pembodohan lah di tanah air itu, tahu diimpi oleh orang Arab, misalnya ada kampung Arab, ada kampung Cina, jadi kita tenggelam dibelinya kalau karena dia tidak tahu haram-haram yang itu di Bangkai kan, putar-putar macam itu terpojok lah. Jadi tanggapan kita secara tauhid ya, kalau menurut anak pribadi kan, fokus baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita berperan di situ, mana hak kita pertahankan, mana hak mereka silakan. Toleransi namanya kan. Nah, itu jadi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Puri itu Pak, atau nak dibuat di SMP 16 itu nak dibuat sekolah uang agama Buddha. Nah, khawatir kakek seperti yang di Lamongan Anta itu nak buat sekolah, cuma dia ada masjidnya aja gitu. Tahu itu masjidnya paling besar. Sekolah ini kita ada tempat mereka ini. Mereka uji kita untuk perkumpulan komuniti mereka itu untuk tentang agama lah. Sebab pada begitu juga alhamdulillah lah kalau terpilih kemarin dari wali kota kita itu ditutup tak dijadikan. Itu bakal terbesar di Sumatera ini. Bakal terbesar ditutup sekarang tak ada jadi dipanggil simpan lain. Ya, dan penghantar itu sudah jadi itu. Kemudian dengan alasan izin buat apa? Buat sekolah TK diizinkan kan? Tak mungkin gitu. Tahu-tahu ke tempat peribadatan buat di situ. Jadi di depan masjid semua, depan di gereja dan di kanan gereja. Jadi peribadatan tak boleh kan ada jarak antara peribadatan dua ukuran. Ada kalau cek itu kalau budi dulu ya. Memang ngomong yang itu akal pikiran dan teori baik, dan memikirkan akan akhirat menjadinya itu. Begitu juga alhamdulillah
seperti itu tidak jadi. Itu dihalangi oleh alhamdulillah di pondok pesantren juga rumput pipit itu tidak dibuat. Dia isinya sekolah TK lah ibarat itu. Tapi di balik itu dia nak buat ada juga dari bangunan itu nak buat tempat peribadahan. Itu bakal kerok namanya kan. Yang beragama sama tidak yang agama yang benar itu agama Islam. Nah itulah rusaknya sekarang dikit-dikit jauh pengaruh kita dikit-dikit didik lemah kita dikit-dikit nah terus kita tidak bisa lepas dari dia. Kita tidak bisa kalau nak melepas ke ibaratnya itu nak melawan orang Israel itu. Tidak. Ini server itu tuh ada video. Kalau server itu tuh dimati gitu, seluruh digital lah, boleh sudah digital. Kalau nol singkok bedi hilangnya di bank itu hancur gitu dunia ini. Jadi dia sudah jarang digital. Seluruh server itu dari di Amerika, seluruh server gitu. Dan setiap kita ketik itu untuk itu hilang 10 tahun pisau kita ketik baik. Apa ibarat titik go ID. Apa itu kita email kita itu? Tak dari kita beli HP itu sampai sekarang ada foto itu. Foto ketika itu ada di situ. Jadi apapun yang sudah tergores itu HP, apalagi perilaku kita, ya Allah gambar akhirat tidak mungkin hilang. Ada sudah dari itu hilang data. Itu 10 tahun baca. Dari HP kita pertama sekali beli, kalau pernah kita ketik, kita telepon, kita ini ada di dalam itu. Maka kita tidak bisa mengalami karena dia sudah menguasai daerah digital. Ya, tinggal kita berdoa supaya perpecahan ini jangan sampai perpecahan yang memang kita tergolong ke orang yang salah. Kita tidak tahu, memang kita serahkan kepada ahli-ahlinya. Nah, kalau misalnya habaib silakan, pasti ada sisi positif, negatifnya. Dia nak bergerak habaib karena dia itu gaji, dia perlu ngerti kan. Yang penting kalau dia ahlaknya bagus ini kita banyak selawat, banyak zikir. Yang tak bagus ahlaknya misalnya dia yang lain itu sampai lagi. Nah, kalau perpecahan sekedar usul pikir pemikiran boleh pendapat yang berhasil. Cuma kalau nak saling pertujahan bertembak itu dilarang Nabi. Semua sudah dari zamannya kan, dari zaman Nabi dulu kita ini. Berpikir boleh, berdebat boleh, silakan di mana-mana masyarakat pilih. Nah kita minta pilih ke Allah untuk berlindung. Jelas siratal mustaqim tadi, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dol itu sesat. Waladdallin. Ya Allah jauh kelana yang sesat itu artinya. Waladdallin, dol itu sesat. Jadi itu Fatihah kita paham ke arti yang kita baca cuma tak boleh di masa makna. Cuma kita tahu resep artinya. Terus itu ada juga Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Al-Malik Maliki Yaumiddin, kerajaan yang menguasai hari akhirat. Sampai dia hidup ini bakal habis di sinilah. Museum di situ padahal yang dia bunuh itu kakek yang dibunuh dan bunuh itu dua-duanya mati itu lah. Nunggu balik kecil 100 tahun itu. Sampai dia bakal dia bunuh itu, mau mati dibunuh padahal tidak. Dia juga kakek mati juga dengan nyawanya habis. Jadi kita selalu minta lindungan Allah supaya perpecahan ini yang mana ya Allah benar. Nah, yang benar itu hanya menurut Allah dan Rasul. Jadi kita berlindung ya anak-anak kita, semoga jangan lepas baca Quran, banyak selawat dan tinggal ke sholat 5 waktu. Terus juga kalau beramal kan masa sering kepisah saya ini perlu lah kalau memang tingkatnya tinggi, agak tengok keadaan guru yang kita guru juga itu kira-kira ngaji bagus apa banyak ini sudah belok kira-kira bakal jak yang bukan makom kita ada kalau tauhid ini kayak wali maceduk bukan iya wali maceduk ada kan so gila makin dianggap wali tak tahu ini tak respon kecuali memang ada dimancarkan di hati itu dulu nah ini jelas itu tidak tahu kalau hurus yang tidak tahu pas tinggal keluar gila sudah ada tempat yang urus gilo anu ke tak bukan makom itu kalau memang ada memang kita tunjuk petunjuk ini bukan biasa itu apa ya, kalau kita ini gilo sudah gilo dia gitu wali macam tu belajar tauhid kita tak tahu sampai gilo belajar tauhid sampai apa Quran 30 hadis bacaan makom tujuh aku tingkatan anak pulau calon tentang bacaan itu kan baca pelajari kan hadis-hadis apali terus wirid-wirid jalan itu baik
Tauhid itu dengan rasa pertolongan Allah. Allah itu hadir, ada di dalam hati kita, ada yang namanya ibarat nur Allah tadi mengajak ngomong. Dalam hati itu tidak bisa dibudikan, jadi budi dia. Kalau kita tak budikan, berdosa sudah bohong, dia istighfar. Jadi yang diajarkan Nabi dari guru-guru kita sekolah, ada guru umum, ada guru khusus kita formal, kita pakai kalau kita pikir tuh yang mana kita pakai, kita pilih. Menurut ulama Imam Ghazali, kalau kita mengukur pelok itu tuh kira-kira itu lemah, mantap, pasti itu dari segi kita. Kira-kira dah lemah, dah mantap, ya sudah, dah usah pakai uang lain yang cocok. Macam itu baik. Kira-kira nambah kebejit, nambah semangat, nambah ringan, baca Quran ringan. Amal kita dia ke Tuhan gitu namanya. Karena Allah itu menunda amal kita, jangan dijut dulu, kalau kita kejut. Karena kadar manusia itu dia dengan Allah pula yang tahu. Beda-beda gitu nih. Tak bisa makom namanya. Makom mahmudah, makom paling tinggi. Makom mahmudah, ada makom mutmainah, makomnya ada kan. Ada makom yang ibadah laju, maksiat laju, laju, dah apa laju. Sampai mana ke ujung. Jangan dia kata ibadah dia. Kapan dah jalan lurus maju, mengkok laju dah apa. Jangan tinggal di ibadah. Apa macam mana taubat itu harus berhenti dah ganti bohong. Taubat itu syarat harus tak pulang berdosa. Taubat itu cirinya dia dawam dengan istighfar. Kalau dia ada amal istighfar sesudah subuh misalnya tinggal taubat atau istighfar terus dia lakukan itu, nah itu lalu yang diterima taubat. Kalau dia tidak terulang itu bonus dari Tuhan. Kakek ini hilang dimisi ke Tuhan ke tempat yang lain. Saya aku sirik satu berpindah sirik lain. Dari itu belajar tauhid kita berlepas sirik. Menurut kita mereka pertama jangan bersandar ke amalan, tapi amalan itu syariat untuk kita mendekat diri pada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa illam yaraka. Kita beribadah ini seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak kita melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kita seolah-olah, tapi tidak lain adalah kelakuan Allah. Kita melihat apa yang diberi Allah selama ini, berpikir mau kasih Allah, bukan kita nak nyari Allah di mana, tidak. Nah itu barangkali kalau ada yang nak tambah, boleh diskusi, nambah ke pertanyaan. Kita bukan anak guru di sini, karena belajar juga. Karena anak melok dari member ini komuniti ustaz kalau. Jadi kami ini ada rapat di BLK itu kan. Untuk yang sakunya 20-an bebas, yang berbeda melok. Pakai belajar, anak melok ini biji taubat. Ini setahun, 2 tahun melok belum, 3 tahun belum. Ada koordinator setiap kecamatan. Alhamdulillah dibantu oleh pemerintah. Kalau ada rezekinya pemerintah kakek keluarga dana itu, dana. Jadi kita dibentengi oleh pemerintah ini dengan semarak subuh berjamaah intinya. Biar ada tausiah butuh sedikit yang bukan kita mengurui. Ada juga bapak-bapak dia yang tak berani kayak duduk sini jadi MC dulu, ujung-ujung tausiah ada apa-apa. Cuma jangan sampai berdebat, pecah, benci, musuhan, biasa itu. Nabi yang sempurna itu lagi dilempar kotoran hewan, di rumah jadi taruh kudo, anjing. Ada Nabi, ingatlah gua mimpi ada akhir zaman ini kita tak ketemu Nabi, tak pernah jenguk Nabi, tapi kita iman dengan Nabi. Makanya pahala akhir zaman ini lebih besar berbanding pahala yang lain, banyak pahala. Di akhir zaman ini umurnya zaman dulu sebelum Nabi panjang-panjang 700 tahun. Kita ini amalannya panjang, umurnya pendek. Itu dapat Lailatul Qadar 1000 bulan. Diterima taubat bulan Rejab ini. Maka ulama mengatakan bulan Rejab ini kalau kita pesawat itu bertanam bulan Rejab ini. Jadi pas bulan Syabannya itu kita tinggal menuainya beda. Bulan Ramadan kita makan dan kita tanam tadi. Nah kalau pakaian tuh, kalau ada pakaian yang terbaik itu takwa. Maksud pakaian ini dulu ulama tauhid, pakaian untuk bulan Rajab ini kita rendam. Bulan Syaban kita cuci jemur, bulan Ramadan kita pakai. Itulah sebaik-baik pakaian. Bersih hati, pikiran bersih. Tidak ada yang masuk pikiran kotor, pikiran prasangka buruk, pikiran tak hati. Kalau
illa biiznillah. Segala sesuatu itu kalau tidak diizinkan Allah tidak bisa terjadi. Karena orang yang menghina kita, mencaci kita, menyakitkan hati kita, napas turunnya itu tidak mungkin tidak diizin Allah. Begitu juga mereka yang sampai menyakitkan itu pasti izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Israel ini pasti diizinkan Allah. Pasti ada hikmahnya di belakang itu. Kita tidak tahu. Pasti ada hikmahnya. Nah itu kalau ada, kalau tidak ada deh. Ini jam 6. Ada tamat? Alhamdulillah. Oke, kita tutup. Berarti habis sudah jam 6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan yang dijumpa Allah di bulan Rajab, awal bulan Rajab minggu pertama. Mudah-mudahan amalan kita ya Allah, kita berharap Allahumma sabitna bil iman. Allah minta keteguhan iman kita, bukan minta kekuatan iman, poin yang kuat itu. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil Islam, wa sabitna bil tauhid, keteguhan tauhid, keteguhan makrifat. Masuk masjid di kaki kanan, beda dengan masuk kamar mandi kaki kiri. Minta abwa rahmatik paling sedikit. Niatkan awal itu itikaf di hadzal masjid. Abwa rahmatik minta dibuka ke pintu, artinya keberkahan. Abwa rahmat, abwa ilmu, pintu ilmu, abwa khusyuk. Kita sambil berjalan dari situ ke sini, yang dari sana ke sini, minta ada Tuhan. Wa maj'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa maj'al sam'i nura. Itu Tuhan. Bisa kita berharap ada itu ada Nabi Muhammad SAW, bukan ada Allah, bukan. Enggak baca itu kesan dia. Batas Nur Muhammad itulah di hati itu, enggak baca. Kita ajak ngomong itu bukan celah Allah, itu Nur Muhammad, kita harus lewat pintu itu. Nur Muhammad adalah nurullah, ya cahaya adalah cahaya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk bisa mendengarkan tausiah pagi ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, happy, cukup alam depan, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, baik di jannati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Taibal nyasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ala ayat ada yang minal yaqali. Allahumma ya Rabb, yang mempertemukan kami di sini, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Rabb. Ini adalah kalimat-kalimat untuk sunahnya kepada kebaikan kami dunia maupun akhirat ya Rabb. Angkatlah amal-amal kami ya Rabb, kami umat kami itu ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tajwid, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kami dunia maupun akhirat. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil Islam, wa sabitna bil wahid, wa sabitna wa sabitna ala dini Sayyidina Muhammadin sallallahu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allah lindungilah kami dari takut dan rasa risau dan rasa tidak tenang ya Rabb. A'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika min jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Amin. Kami dari diri utang, dari permasalahan yang tidak ada penyelesaian, dari kesusahan pikiran yang dibawa oleh syahwat atau nafsu yang tidak ada henti-hentinya. Rabbi minta kami tunjukkan jalan hidayah. Allahumma dina hidayatul muhtadin, Allahumma dina hidayatul sabirin, Allahumma dina hidayatul muttaqin, Allahumma dina hidayatul mustaqim wa ta'ibir.